warga Kelapa II Residence sekalian dan jamaah masjid dalam diri kita dikaruniai kesehatan. Tidak terasa sudah hampir pertengahan Ramadan dan semoga kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat. Pada hari ini, insya Allah kita akan melaksanakan kegiatan dalam rangkaian buka bersama. Ya, karena lagi kondisi pandemi, buka bersama beneran buka-bukaan ya, kayaknya. Kita akan rame-rame buka di luar, tapi sebelum itu kita akan melaksanakan terlebih dahulu kajian dan bedah buku bersama. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillah sehat-sehat Ustaz. Alhamdulillah sehat dengan Pak Sofwan ya. Ya, malam beliau terlebih dahulu 26 November 1975. Beliau merupakan ahli syariah khususnya dalam bidang spesialisasi fikih muamalah dengan lulus dari S3 dari fikih Muqaran Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar Kairo, S2 juga dari Al-Azhar dan S1-nya juga dari Al-Azhar. Sementara sebelumnya di pesantren Tahfidz Raudhatul Huffaz Pekalongan tahun 1995. Aktivitas beliau sekarang pengasuh talaki, fikih muamalah SEBI, anggota Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama Indonesia, penulis buku dan referensi, pengasuh konsultasi syariah dari via akun Muamalah Daily, pengasuh konsultasi syariah di Harian Republika setiap Senin, Rabu, dan Jumat. Oh ini kayak puasa Daud ya. Senin, Rabu, dan Jumat. Beliau juga mendapatkan penghargaan sebagai ulama syariah tahun 2015. Kan bedah adalah buku fikih muamalah kontemporer. Ini semoga membantu kita mengarungi kehidupan ya. Semakin lama semakin banyak ini tantangan. Jika nanti Bapak Ibu ingin dapatkan bukunya dari panitia ya untuk fikih muamalah kontemporer, harganya Rp85.000. Siap. Kalau begitu kita langsung mulai saja, Ustaz. Kami persilahkan kepada Ustaz Oni Sahroni. Sebelumnya kita buka dulu dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan dimulai, Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan panitia Ramadan K2R DKM Masjid Al-Muhajirin, Bapak Ibu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, salam takzim. Terima kasih sudah diundang, disediakan forum yang sangat mulia ini. Mudah-mudahan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai media silaturahim sekaligus majelis ilmu, tempat kita menabung pahala jariah. Mudah-mudahan kita bisa temukannya di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Nah, sebagaimana amanah dari panitia untuk menyampaikan dan membedah isi buku terbaru saya, Fikih Muamalah Kontemporer. Nah, Fikih Muamalah Kontemporer ini ada 3 jilid. Seluruhnya berisi tanya jawab sekitar 200
pertanyaan. Nah, 200 pertanyaan ini semuanya pernah dipublikasikan di Koran Republika selama 2 tahun. Nah, jadi ada orang tanya, kemudian saya respon berdasarkan fikih kontemporer. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk menyampaikan bagaimana saya menjawab beserta contoh-contohnya. Bagaimana cara saya menulis, membaca, bagaimana saya memilah-milah ayat dan hadis, bagaimana saya menggambarkan dengan utuh apa yang bisa ditanyakan hingga muncul jawaban boleh apa tidak, boleh bersyarat apa iya apa boleh, seperti apa begitu. Nah, jika berkenan mungkin bisa ditayangkan presentasinya ya. Nah, presentasinya ini ingin menjelaskan bagaimana proses saya menulis buku ini. Jadi kita lanjut ke halaman 2. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, jadi kenapa saya menulis buku ini, kenapa saya memilih concern dengan tanya jawab. Jadi tanya jawab ini memang berbeda dengan tausiah. Kalau tanya jawab itu berarti ada pertanyaan, ada jawaban. Sedangkan tausiah biasanya tematik dan menjelaskan masalah-masalah yang kira-kira meningkatkan, mengokohkan keimanan. Berbeda dengan tanya jawab ini isinya adalah fatwa. Latar belakangnya adalah satu, karena banyak sekali pertanyaan masalah keseharian yang ditanyakan oleh masyarakat. Nah, yang kedua, menjawab pertanyaan ini memang harus cepat disampaikan, tidak boleh ditunda ya. Kalau mengikuti kaidah takhirul bayan an waqtil hajati la yajuz. Yang ketiga, kita juga membutuhkan untuk ada jawaban yang moderat, ya, bisa diterima sesuai dengan konteks keindonesiaan gitu, mengokohkan, meluruskan, menghimpun, itu yang kira-kira packaging jawaban yang ingin diketengahkan. Nah, kira-kira itu latar belakangnya. Bisa lanjut ke halaman berikutnya. Nah, bisa lanjut ke halaman berikutnya. Nah, ini di antara metodologi yang saya gunakan, kaidah dalam berfatwa. Yang pertama adalah sebagaimana dilihat dalam layar, nomor 1, memastikan ada gambaran dan pengetahuan yang benar terhadap masalah. Jadi kami ini, saya bersama yang lain, itu biasanya sebelum menjawab harus tahu dulu apa yang ditanyakan. Warnanya apa, seperti apa, tektokannya seperti apa. Misalnya kalau orang bertanya, boleh enggak berwudu dengan, boleh enggak sholat dengan memakai masker? Maka saya harus tahu dulu, emang harus? Bagaimana emang menurut kesehatan? Terus masker ada bahan najis apa enggak? Nah, itu saya lakukan cross-check sana-sini sampai saya bisa menyimpulkan ini dan cari ayat-ayat hadis atau ungkapan para fuqaha. Boleh enggak sih bayar fidyah dengan uang? Nah, saya cross-check dulu. Nah, kira-kira ada gambaran. Boleh enggak sih bayar sedekah via daring, via online? Maka saya harus tahu dulu gambarannya. Boleh enggak sih kalau kita beli paket di pasar WA untuk berbuka, pas kita terima nggak sesuai dengan pesanan. Nah, saya harus tahu dulu gambarannya. Itu yang dengan yang nomor 1. Jangan sampai kita ini menyampaikan hukum halal haram, tetapi masalahnya kita tidak ketahui. Jadi pastikan dulu masalahnya tahu. Nah, kalau menurut kaidah para ulama, la yuftinnas malaya arifu ahwalan nas. Jangan berfatwa terhadap sesuatu yang tidak diketahui masalahnya. Itu nomor 1. Nah, nomor 1 ini nanti kita akan contohkan ya. Kemudian yang kedua, memastikan validasi kesahihan setiap dalil. Jadi semaksimal mungkin kalau ada ayat, qala Allah, kalau ada hadis, qala Rasul, itu minimal hadis hasan bisa dijadikan dalil. Nah, kemudian poin yang ketiga di halaman selanjutnya. Jadi contoh nomor 2 ini misalnya, jangan sampai kita berdalil dengan naumus shaim ibadah.
tidurnya orang puasa itu ibadah, padahal hadis itu hadis palsu. Hadis itu bukan hadis Rasulullah karena hadis itu hadis palsu. Nah, jadi kalau kita mau berdalil, pastikan dulu dalilnya memang bisa dijadikan argumentasi minimal hadis hasan. Yang ketiga, memperhatikan aspek maqasid, asbabun nuzul, dan fatwa salafus sholih. Jadi, kalau kita berdalil dengan ayat dan hadis, juga mempertimbangkan kenapa. Jadi, karena kalau kita hanya mempertimbangkan lafaz, kata, tekstual, maka boleh jadi maksudnya tidak tertangkap dengan kata-kata gitu. Mungkin seperti kira-kira lah gitu. Tidak mesti sama kira-kira, hanya memudahkan saja. Seorang ibu yang melihat anaknya terlalu keseringan jajan. Akhirnya dia menyampaikan dengan nada keras, silahkan jajan. Jajan tuh. Nah, dengan nada keras. Nah, si anak yang memahami secara tekstual ungkapan jajan tuh, dia paham bahwa itu izin. Padahal maksud di hati yang ada di hati si ibu itu tidak mengizinkan jajan. Justru itu ungkapan marah dan larangan akan jajan. Jadi kalau dipahami secara tekstual, jajan. Nah, seakan-akan izin. Padahal ada maksud dalam hati bahwa itu sebenarnya larangan. Nah, itu begitu pula dalam hadis kita harus memahami bahwa ada maksud sebenarnya. Ya, misalnya tentang emas. Jadi dalam hadis Rasulullah dikatakan apabila ada pertukaran emas dengan emas maka harus tunai dan sama. Apabila ada pertukaran emas dan perak maka cukup tunai. Nah, ini kalau berhenti di sini sepertinya akan banyak pemahaman. Tetapi kalau kita buka literatur kitab-kitab klasik, para sahabat dan tabi'in bagaimana menafsirkannya, ternyata mereka kaya akan makna. Menurut mereka adalah Imam Malik dan Imam Syafi'i yang menafsirkan emas dalam hadis Ubadah bin Samit az-zahabi zahab itu bukan emas saja tetapi emas yang dijadikan alat tukar pada masa Rasulullah. Oleh karena itu, apabila emas saat ini diperlakukan sebagai komoditi, maka boleh diperjualbelikan secara tidak tunai karena emas saat ini berbeda dengan emas dalam hadis Ubadah bin Samit. Nah, itu salah satu contoh dari penafsiran Imam Malik dan Imam Syafi'i sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Rushd dalam kitab Bidayatul Mujtahid. Nah, nomor 4, saya berikhtiar saat ada perbedaan para ulama memilih pendapat yang memudahkan karena bab muamalah itu biasanya bab furu. Nah, jadi ceritanya masalah yang ingin difatwakan oleh ahli syari itu dia ada 2 kamar, 2 rumah, 2 bagian, 2 subbahasan. Yang pertama adalah masalah prinsip. Masalah prinsip adalah yang pertama iman, yang kedua adab, yang ketiga keluarga, yang keempat prinsip kehidupan. Di 4 bahasan ini memang kita harus saklek. Tidak boleh ada tanya-tanya, apalagi instruksi. Semua labbaik, semua na'am, semua iya, semua patuh. Semua patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bab iman, bab adab, ya dimanapun adanya, berbakti kepada orang tua tidak boleh diganggu gugat. Dia rukun, dia wajib setiap anak berbakti. Nggak boleh ada yang bilang sunnah, nggak boleh ada perbedaan pendapat. Tapi kalau bagaimana hukumnya kunut, bagaimana jumlahnya taraweh, bagaimana ketentuan bersentuhan laki-laki dan perempuan saat umroh. Nah, itu memang ayatnya sengaja membuka perbedaan pendapat. Nah, jadi memilih pendapat yang memudahkan sebagaimana hadis Rasulullah, yassiru wa la tu'assiru, halakal mutanatti'un, basyiru wa la tunafsiru, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Nah, langsung ke nomor 5. Imam. Nah, nomor 5. Nah, oleh karena itu, untuk biasanya saya merujuk kepada pendapat ijtihad kolektif. Ijtihad kolektif. Ijtihad kolektif. Jadi di dunia Islam ini ada 5 otoritas fatwa. Ada 5 otoritas fatwa. Jadi yang pertama adalah Lembaga Fikih Organisasi Konferensi Internasional di Jeddah, menghimpun puluhan bahkan ratusan ahli fikih, ahli kedokteran, ahli ekonomi,
ya berhimpun mereka dalam satu majelis berpusat di Jeddah. Yang kedua, lembaga fikih Rabitul Alam Islami berpusat di Makkah. Yang keempat, lembaga Majma' Buhus Al-Islamiyah berpusat di Kairo. Yang keempat, lembaga fikih Amerika Latin. Dan yang kelima, lembaga fikih Eropa di Eropa. Nah, kenapa saya merujuk kepada pendapat orang banyak? Insya Allah kalau pendapat orang banyak, apalagi para ulama yang waro, ya, berhimpun dengan ahli kompetensi yang lain, kemungkinan salahnya sedikit, berbeda dengan pendapat sipulan si A, B, C, D gitu. Biasanya saya mempertimbangkan juga bagaimana aspek peraturan perundang-undangan, aspek risikonya bagaimana, sehingga fikih tidak jadi satu-satunya pertimbangan, tetapi dia menjadi salah satu pertimbangan. Yang keenam, selain penulis berikhtiar untuk melengkapi kesimpulan fikih dengan adab, karena fikih itu harusnya dia berhenti di rambu-rambu. Fikih itu rata-rata memotret fisik, memotret apa yang dilihat. Misalnya sholat dikatakan sah apabila memenuhi rukun dan syaratnya. Sementara sholat bisa khusyuk, tumanina, dipersiapkan dengan baik. Nah, itu masuk ke wilayah adab. Puasa kita, dia bisa dikatakan sah ya apabila tidak makan, tidak minum. Orang yang tidak makan, tidak minum, ya dia memang telah menunaikan puasa sah dan menggugurkan kewajiban. Tetapi bagaimana agar puasanya bisa melahirkan imunitas, mengendalikan diri, tidak bermaksiat. Nah, itu maksudnya adalah adab. Sehingga saya mengkombinasi antara fikih dan adab. Kemudian yang ketujuh, penulis juga melengkapinya dengan kaidah-kaidah fikih prioritas. Jadi kan di lapangan ini semuanya tidak bisa, kadang pilihannya bukan baik semuanya, tapi pilihan serba tidak baik. Ya, misalnya pilihan para ayah di sebagian tempat, apakah kerja di luar kota jauh dari istri tapi gaji 2 kali lipat, atau kerja dekat istri dan anak tapi gaji pas-pasan. Nah, ini kan pilihan yang nggak baik. Jadi dan itu harus kita tangkap oleh syariah. Kalau kajian kita hanya kajian yang ideal gitu, nah nggak bisa memotret kondisi di lapangan. Nah, nomor 7 ini kira-kira memotret pilihan-pilihan yang boleh jadi tidak banyak dikaji, tetapi dia ada terjadi. Jadi pilihannya pilihan bukan pilihan yang terbaik dari yang baik, tapi kadang pilihannya yang paling mungkin dilakukan, risikonya paling minim dari pilihan-pilihan yang tidak ideal. Begitu pula mungkin anak-anak kita, adik kita milih fakultas, milih perguruan tinggi, lagi dalam konteks berekonomi, berpolitik, mungkin dalam beberapa kasus di segmentasi sosial gitu ya. Juga jadi kadang pilihannya pilihan tidak ideal. Nah, saya menggunakan tools namanya fikih aulawiyat dan fikih muwazanah. Nah, itu saya jelaskan kalau dalam buku saya di karya terbaru namanya Ini Dulu Baru Itu. Di buku Ini Dulu Baru Itu saya jelaskan rumus-rumus bagaimana memilih pilihan yang tidak ideal tetapi sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Nomor 7. Nah, selanjutnya yang selanjutnya ada nggak nomor 8? Nah, coba kita berikan contoh ya di antara bahasanya setelah ini. Nah, misalnya fintech payment, e-wallet, fintech payment, e-wallet, e-money yang berkembang hari ini ya seperti Link Aja, OVO, Dana, GoPay, ShopeePay, Buka Dompet dan sejenisnya itu adalah alat pembayaran. Bagaimana pandangan syariah? Nah, kalau kriteria syariah sebagaimana dirumuskan dalam fatwa DSN MUI itu 3. Kriteria fintech payment syariah, e-money syariah, e-wallet syariah, bank penampungannya harus bank syariah. Kalau misalnya Pak Zen, Pak Sofwan itu menggunakan OVO, Dana, Link Aja, ShopeePay, Buka Dompet, milik Bukalapak. Jadi beli nasi goreng ke merchant tapi menggunakan itu sebagai alat bayar. Sebelumnya top up 100.000, maka 100.000 adalah disimpan di rekening penerbit e-money tadi, di rekening bank konven. Nah, hari ini rata-rata
Halo Ustadz. Ustadz, Ustaz terputus sepertinya ya. sepertinya Pak, iya. Saya coba kontak dulu Pak. Bentar. Assalamualaikum Ustadz. Sudah join Ustadz? Belum masuk lagi ya. Apa aja? Ini barusan pakai akun asistennya sih Pak, tapi belum komen. Gitu. Oh, sedang dikontrak istrinya, kontak istrinya dulu Ustadz. Kayaknya handphonenya habis baterainya mungkin ya. Oh, siap. Pak Zen, Pak Sofwan, maaf ternyata mati. Oh iya, siap Ustadz. Ya, mohon maaf ya. Iya, keluar sendiri, masuk gagal terus tadi ya. Baik, Bapak Ibu, mohon maaf ya. Jadi hari ini dari sekian fintech payment yang sudah mendapatkan izin sebagai imani syariah dari Otoritas Jasa Keuangan di Indonesia, dari Fatwa DSN MUI itu link aja syariah. Sampai beroperasi sekitar 2 bulanan ya, link aja syariah bisa sebagai alat pembayaran. Nah, secara umum kaidah-kaidahnya bank penampungnya harus bank syariah. Kalau ada diskon atau cashback, kalau dari merchant nggak apa-apa, tapi kalau dari penerbit itu dia tidak boleh diperjanjikan karena sesuai dengan kaidah kullu qardin jarran nafan fa riba idza kana masyrutan fi naflil mufrid. Yang ketiga, dianggap syariah apabila penerbit ini hanya bekerja sama dengan merchant yang menjual produk yang halal. Jadi nggak boleh bekerja sama dengan penjual misalnya minuman keras atau dan sejenisnya. Nah, hari ini yang sudah mendapatkan itu memang link aja syariah ya, di bawah link aja. Nah, itu contoh fintech payment. Kemudian selanjutnya setelah fintech payment ini, contoh selanjutnya di bawah di halaman selanjutnya
Ya, ini eh, sama ya, pesan makanan lanjut ke sekalian. Setelah pesan makanan apa nih ya? Belanja online. Belanja online itu berarti Bapak Ibu beli paket ya, misalnya menggunakan marketplace, Bukalapak, Shopee, Tokopedia dan lainnya. Berarti Bapak Ibu kalau mau beli baju lebaran buat anak-anak, tinggal pencet dalam gambar beserta nominalnya, sudah setuju dengan pencet itu, berarti sudah setuju dengan jenis barang yang akan dibeli, kemudian transfer uang, maka dengan begitu sudah ada transaksi ijab kabul. Nah, kemudian dikirim barang ke rumah. Kalau dari sisi fikih, ini memang ada rambu-rambunya. Ini namanya jual beli tidak tunai, berbasis kriteria muasofat dan gambar. Nah, kalau jual beli hanya berdasarkan gambar, itu memang dia harus memberikan namanya opsi bagi pembeli untuk membatalkan atau melanjutkan saat barang yang dipesan tidak sesuai dengan pesanan. Yang dikirim warna merah, kok nyampe ke rumah warna hijau. Nah, jadi kalau dari sisi fikih sebenarnya untuk memberikan perlindungan konsumen, seharusnya ada klausul di platform digital yang memberikan hak opsi kepada pembeli untuk lanjut ridho dengan cacat atau membatalkan dan ngasih ganti rugi kepada marketplace dan supplier. Nah, jual beli ini juga dikatakan sebagai jual beli salam. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, man aslafa falyusri fi kaili ma'lum wa wazni ma'lum ila ajali ma'lum. Nah, itu mungkin Bapak Ibu sekalian sebagai pembuka saja supaya kita bisa tanya jawab lebih leluasa. Demikian Pak Zain, Pak Sofan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Jazakallahu khairan katsiran kepada Ustaz Oni Saroni. Langsung saja kita masuk ke dalam sesi tanya jawab. Sudah ada pertanyaan yang masuk ke panitia. Pertanyaan pertama, mau tanya Ustadz, kalau yang model brankas LM logam mulia ya, dan sejenisnya yang intinya kita jual beli emas, bukan kredit, tapi nggak ada fisiknya, hanya berupa akun virtual, angka di akun kita itu, bagaimana di fatwa MUI maupun secara syariat Islamnya? Apakah mubah juga atau malah haram karena kita nggak terima logam mulianya secara langsung? Ya. Ustaz? Ya, rambu-rambunya adalah yang langsung betul. Ya, jadi itu diperkenankan apabila memenuhi kriteria berikut. Yang pertama adalah memastikan bahwa emasnya memang ada, bukan fiktif, apalagi bodong. Jadi kalau jualan melalui marketplace kan kita beli dikonversi. Nah, maka selama masa itu kita nggak pernah ngelihat dari mulai penawaran hingga akhir memang nggak ngelihat. Nah, ini dipastikan bahwa memang ada benar sesuai dengan informasikan. Setiap kita ada uang tambah lagi, nilai emas bertambah. Nah, benar adanya gitu, nggak bodong. Nah, mungkin salah satu ikhtiar kita untuk melakukan itu, memastikan itu tidak fiktif, kita hanya bertransaksi dengan lembaga yang menjual logam mulia digital online itu yang diawasi gitu. Karena khawatirnya memang ini emasnya sebenarnya nggak ada. Jadi memastikan emasnya ada dulu, baru kita berbicara tentang rambu yang lain. Yang kedua adalah konversinya sesuai kesepakatan. Jadi kalau minimum di harga sekian, nah ini harus sesuai kesepakatan konversinya. Kalau konversinya di angka 1 gram seharga 600.000, maka harus senilai itu sesuai kesepakatan. Nah, selebihnya itu mengacu kepada seluruh ketentuan jual beli biasa. Jadi dipastikan emasnya tidak ada, bukan fiktif, apalagi bodong. Nah, oleh karena itu, menurut saya sih kita harus bertransaksi dengan perusahaan marketplace atau penjual sejenis yang resmi diawasi oleh otoritas sehingga pada saat kita dirugikan, ditipu, jadi ada alat untuk kita menggugat dan sejenisnya. Yang kedua, nilai konversinya harus sesuai kesepakatan. Jadi apakah memang 1 gram mau di angka 6,5, mau berapa karat kah gitu. Nah, itu mungkin sesuai kesepakatan. Sedangkan jual belinya dikategorikan jual beli biasa atau dalam istilah fikih namanya jual beli
atau al-bai' al-mutlaq. Demikian, Zat. Ya, Afwan Ustadz, kalau misalkan lembaga dari DSN ada yang direkomendasikan tidak Ustadz? Ya, memang kalau hari ini produk-produk yang menjual emas yang sudah mendapat izin dari DSN ya baru bank syariah dan pegadaian syariah. Sedangkan lembaga-lembaga lain seperti marketplace dan sejenisnya ini memang belum dapat izin. Nah, tapi kalau bank syariah itu biasanya nitipnya semua di Antam. Nitip di Antam sehingga nasabah ini sewaktu-waktu bisa melihat. Cuman proses konversinya memang ini bisa beragam antar satu bank syariah dengan yang lain karena biasanya lempengan itu dia nyatu panjang begitu sehingga setiap nasabah hanya mendapatkan kode dari dia ujung kanan atau ujung kiri dia ada. Nah, sehingga kalau nasabah ingin mengambil sewaktu-waktu fisiknya memang harus ada proses motongnya itu. Nah, gitu begitu. Nah, itu kalau di bank syariah rata-rata biasanya beli titip gitu. Jadi nasabah beli tunai dan titip. Nah, bank syariah karena berangkas terbatas rata-rata dititipkannya di Antam. Jadi setahu saya bank syariah dan pegadaian syariah itu yang baru produknya mendapatkan izin dari DSN MUI. Terima kasih Ustaz. Ini sudah masuk lagi pertanyaan berikutnya. Kayaknya banyak yang memang benar-benar pertanyaan kontemporer. Yeah. Pertanyaan kedua, apakah arisan diperbolehkan? Yeah. Nah, ini kemudian nyambung dengan pertanyaan berikutnya yang ketiga, bagaimana dengan arisan emas? Iurannya uang tapi dapatnya emas. Masalahnya kan harga emas tidak mesti pada saat orang dapat arisan. Ya. Dan harga emas kan fluktuatif gitu ya. Betul, betul. Memang kaidah umumnya pertama arisan itu diperkenankan jika arisan itu diperkenankan jika kalau arisannya arisan barang atau jasa, maka ada dua hal yang perlu diperhatikan. Yang diterima dengan dibayar nominalnya sama. Jadi kalau pada pertemuan hari ini yang berkumpul 10 ibu-ibu, ternyata yang dapat si A, katakanlah Ibu Aminah. Ibu Aminah dapat 10 juta. Nah, maka yang ia bayar harus 10 juta. Jadi harus 10 juta. Samalah antara yang diterima dengan yang dibayar. Kemudian yang kedua, kalau ingin dibelikan barang termasuk emas, maka harus ada klausul tentang jika emas ternyata saat pembelian berbeda dengan uang yang diterima, kurang atau lebih. Seperti apa? Siapa yang nombokin? Kalau lebih, bagaimana pengembaliannya? Nah, itu mungkin dua hal itu. Nah, secara umum, arisan itu diperkenankan dengan dua kriteria tadi, karena arisan itu isinya utang piutang sebenarnya. Yang dapat giliran arisan setelah diundi, itu berarti dia debitur. Krediturnya adalah peserta yang lain. Jadi kalau kelompok arisan 10, yang dapat 1, berarti yang satu orang itu debitur, minjem. Krediturnya berarti yang lain. Begitu mutar. Karena dia kredit atau qard, maka berlaku seluruh ketentuan utang piutang. Jadi secara prinsip selama yang diterima dan dibayar sama, kalau konversi juga jelas apabila nilai barangnya. Kalau setara sih tidak ada masalah. Tapi kalau lebih, nilainya meningkat atau kurang, nah gimana nih? Nah, yang penting tidak dirugikan. Jadi secara umum dia boleh selama memenuhi dua kriteria karena sesuai dengan kaidah umum dalam surat Al-Maidah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Demikian, Zat. Nah, kalau apa ya, kadang-kadang kalau arisan jalan-jalan gitu aja gitu. Caranya sih kita memastikan bahwa itu bisa sesuai kriteria gitu. Ya. Tanda-tandanya itu tadi ya Ustaz ya, apa kalau nanti di total semua dengan apa yang didapatkan gitu ya. Secara teknis Betul. gitu. Betul. Biasanya ibu-ibu itu biasanya ada aturan sendiri tuh. Jadi kalau yang diterima 10 juta, yang dibayar berapa? Nah, rata-rata kan sama ya. Kalau kriteria yang pertama biasanya lumrah sama. Yang diterima 10 juta, yang dibayar 10 juta. Nah, ini yang kedua ini biasanya nih kalau arisannya arisan barang. Ada lagi arisan umroh, ada lagi macam-macam nih. Nah,
kalau contoh umroh. Nah, gimana kalau yang disepakati yang diterima misalnya 20 juta, ternyata harga tiket di salah satu travel mitra Lebih itu mahal ya, ternyata jadi lebih murah. 22. Nah, itu memang harus itu jadi harus clear itu sebenarnya. Harus clear dulu. Yang penting clear, Ustaz. Tapi kalau misalnya apakah tapi tetap sah gitu. Kalau misalnya di-clearkan ada perbedaan terus Betul. ya udah perbedaannya kemudian ditambahin gitu ya. Itu Betul. tetap nggak masalah ya. Nggak masalah, nggak masalah. Jadi misalnya selisih 2 juta ya udah dipukul rata aja nanti. Berarti pinjamannya bertambah, yang dikembalikan juga lebih besar. Sebenarnya jadi clear sebenarnya. Nah, itu kalau dikonversi dengan barang. Berarti memang kalau arisannya uang lebih boleh lagi. Karena nggak ada konversi, nggak ada apa-apa kan. Jadi yang diterima rupiah, dibayar juga rupiah. Ya lebih boleh lagi kalau Ya, ya, arisannya betul. uang. Baik Ustadz, ini ada pertanyaan lagi Ustadz. Kalau untuk pensiunan, apakah masih harus mengeluarkan zakat mal? Untuk tabungan berapa persen zakatnya? Ini 2 pertanyaan ya. Ada 2 pertanyaan. Ya. Ini Kayaknya maksudnya berkaitan juga deh. Mungkin pensiunannya tetap yang ini punyanya tabung gitu. Harus mengeluarkan kayaknya sama berapa persen zakatnya? ya. Ini suaranya terputus-putus saat apa? Ya, saya coba jelaskan Ustaz. Jadi mungkin untuk pensiunan ini kan sudah pensiun sudah tidak menerima pendapatan Ustaz. Nah, Betul ya. pertanyaannya apakah masih diharuskan mengeluarkan zakat mal? Itu yang pertama. Yang kedua, untuk tabungan yang dimiliki, yang sudah dimiliki, ini persentase zakatnya berapa persen Ustaz? Ya, saya mau menanyakan tentang pensiunan berarti maksudnya kita udah pensiun kan berarti setiap bulan dapat ya? Apakah itu wajib zakat apa tidak begitu ya? Sudah tidak ada pendapatan Ustaz. Oh, terus yang ditanyakan apa tentang pensiun? Masih mengeluarkan zakatnya, masih wajib mengeluarkan zakat malnya nggak Ustaz? Berarti pensiun itu zakat mal atas apa ya? Atas apa yang dia miliki kalau pensiun? Lagi dicas. Lalu beresin dulu tuh tempatnya. Mungkin hartanya Ustaz, harta yang dimiliki ya Ustaz. Oh gitu, coba. Baik, kita mulai dengan tabungan dulu ya. Jadi tabungan itu berlaku ketentuan zakat perniagaan apabila tabungannya mencapai minimum senilai 85 gram emas. Contoh kalau kita konversi misalnya totalnya 70 juta. Nah ini memang tergantung harga 1 gramnya sih. Pokoknya minimal senilai 85 gram emas dikeluarkan 2,5% apabila masa tabungan tersebut itu 12 bulan. 12 bulan dikeluarkan 2,5%. Nah, sebagian mengatakan 85 gram emas itu adalah pokok ditambah keuntungan dikurangi biaya operasional atau dilihat 2,5% dari dari keuntungannya gitu. Nah, simpelnya mungkin apakah depositonya sudah mencapai tabungannya sudah mencapai 8 miliar emas apa tidak? Kalau sudah mencapai berarti dikeluarkan 2,5%. Nah, yang kedua nih untuk pensiun. Nah, memang ini terus terang saya masih agak belum jelas sebenarnya, tapi kalau dari sisi rambu-rambu memang kriteria wajib zakat itu ada beberapa hal. Pertama adalah wajib zakat apabila aset atau pendapatan yang dimiliki itu halal. Apabila haram, memang dia tidak mengikuti ketentuan wajib zakat, bukan 2,5, bukan 5, bukan 10, tetapi semuanya menjadi hak fakir miskin. Jadi seseorang, katakanlah maaf, contohnya korupsi 1M, 1M dilakukan pencucian uang, diberikan rumah misalnya, atau melalui lembaga sosial, maka yang 1M itu bukan dizakati 2,5%, tetapi 1M-nya harus dipindah tangankan menjadi milik fakir miskin. Nah, kemudian yang kedua, dimiliki secara penuh.
Oleh karena itu, apabila dana itu tidak dimiliki secara penuh seperti piutang dan gadai. Piutang kan milik kita, tapi tidak penuh karena ada di tangan orang. Begitu juga dengan gadai. Nah, menurut sebagian ulama tidak wajib zakat. Yang ketiga, bukan harta nirlaba. Oleh karena itu, kalau milik yayasan sosial seperti yayasan yatim piatu atau milik pemerintah jalan tol, nah dia nggak wajib zakat. Nah, yang keempat, barang-barang atau aset yang digunakan untuk kebutuhan primer. Misalnya rumah yang kita diami, nah itu nggak wajib zakat. Kendaraan untuk antar jemput anak-anak nggak wajib zakat. Emas perhiasan yang digunakan oleh ibu-ibu dalam kadar yang wajar, yang lazim, nah itu nggak wajib zakat. Nah, itu kira-kira sih 4 kriteria. Nah, apabila seorang yang sudah pensiun memiliki aset yang memenuhi kriteria 4 ini berarti tidak wajib zakat. Apabila tidak memenuhi berarti wajib zakat. Demikian, Ustaz. Jadi yang penting asetnya itu memenuhi kriteria syarat wajib zakat gitu, Ustaz ya. Jadi Betul, Ustaz. entah Betul. Tabungan atau misalnya rumah yang digunakan untuk dikontrakkan gitu kali ya, atau Betul, Ustaz. punya sawah gitu. Nah, tapi kalau nggak ada digunakan untuk primer atau belum memenuhi nisab berarti tidak usah membayar Tidak wajib zakat. Jadi Betul. status pensiunnya ini nggak ngaruh sebenarnya kan, karena pensiunnya kan cuma Nggak ngaruh. membedakan soal gaji atau nggak gaji ya, statusnya lebih ke status asetnya itu hartanya gitu ya. Betul. Terima kasih banyak Ustaz. Ya soalnya banyak yang kadang masih bingung karena kadang melekatkan zakat itu ke penghasilan gitu. Jadi ke pensiunan kan sudah nggak ada penghasilan berarti sudah baru nyambung. Iya. Jadi karena sudah nggak punya penghasilan berarti dia sudah nggak motong zakat lagi. Kira-kira kayaknya sih pertanyaannya begitu gitu. Oh gitu, Tapi baru paham saya. jadi intinya nggak masalah ya. Tapi kalau punya aset-aset yang masuk nisab berarti tetap bayar. Tapi kalau enggak gitu ya. Betul. Kesimpulannya begitu. Nah ini masalahnya kadang-kadang kita juga masih bingung Ustaz apa yang masuk apa aja gitu kan, masyarakat kan secara umum kadang-kadang taunya gampang aja gitu, kalau ada penghasilan udah dipotongin 2,5% atau investasi di bank dipotongin langsung deposito 2,5% gitu kan. Tapi kalau yang nggak kecatat gitu itu kadang-kadang kita masyarakat umum ini kan masih bingung, ini masuk nggak ya gitu. Ada cara gampang nggak Ustaz untuk aware punya kita itu kena atau memang sih harus satu-satu. Jadi kira-kira yang kita miliki ini memang harus di-list apa aja asetnya. Nanti baru kita coret mana yang tidak wajib zakat. Jadi langkah pertama memang aset kita ini kan tadi ada kriteria wajib zakat ya. Nah, mana saja yang tidak memenuhi kriteria, mana yang memenuhi. Nah, setelah kita list mana yang wajib zakat, berarti tinggal kita menentukan nyampe nisab apa enggak. Kalau yang tidak nyampe nisab berarti terhapus, terdelete. Kalau yang nyampe nisab, nah itu yang dibahas kira-kira berapa dan kapan. Mungkin insya Allah sih saya akan kirim tabel praktis mengeluarkan zakat nanti ke Pak Sofwan, Pak Zen, insya Allah saya kirim tabel. Siap. Nanti biar kami bagikan ke jamaah Ustaz. Iya betul, insya Allah Ustaz. Ini kayaknya memang banyak pertanyaan. Ini masih ada banyak pertanyaan lagi Ustaz. Ini jadi kayak konsultasi syariah ya. Nambah harinya ini Ustaz. Ya, lanjutannya ini ada kaitannya nilai teknis mengeluarkan zakat mal bagaimana Ustaz? Ini sambungannya nilai emas yang digunakan kayaknya malnya ke emas ya gitu. Saat nisab di awal atau saat siap dikeluarkan. Jadi dihitungnya dinilai awalnya apa dinilai pas mau dikeluarin Ustaz? Karena nilai naik turun mungkin.
Ya, jadi kita Kemudian ilustrasi. langsung sekalian atau satu-satu aja pertanyaannya? Atau sekalian beberapa? Satu-satu aja. Boleh mungkin satu-satu dulu ya, Oh ya, takut lupa. halo Ya, Ustaz. misalnya ada Ibu Aminah, dia punya emas, total emas yang dimiliki itu 100 gram. 20 gram suka dipakai. Jadi total emas yang suka digunakan itu 20 gram. Maka yang 20 gram nggak wajib zakat. Nah, sedangkan sisanya 80 gram itu wajib zakat. Nah, karena dia 80 gram, maka dia belum memenuhi wajib zakat. Karena minimum wajib zakat kan 85 kurang 5 nih. Berarti belum mencapai nisab. Nah, itu berarti belum wajib zakat. Kecuali kalau Ibu Aminah punya aset sejenis emas dan perak. Misalnya aset idle, giro wadiah, atau tabungan wadiah, maka digabung. Nah, tapi selama nggak ada yang bisa digabung, berarti emasnya itu nggak wajib zakat. Berbeda kalau misalnya Ibu Aminah punya 120 gram. 20 gram yang biasa dijadikan emas perhiasan, maka dikurangi 20, berarti sisanya 100, berarti wajib zakat jika emas tersebut berada dalam kepemilikan Ibu Aminah selama 12 bulan. Nah, sehingga kapan yang menjadi perhitungannya? Yang jadi perhitungan adalah di bulan ke-12. Kalau ada selisih, ini 84, 85. Ini 85, 84 gitu. Nah, berarti ini yang jadi ukuran adalah bulan rentan waktu wajib zakat, yaitu di akhir bulan ke-12. Bulan ke-12, 1 tahun gitu Ustaz ya? Ya, 1 tahun, ya. Dari pertama kepemilikan. Betul, betul. Jadi kalau misalnya emas itu ada dimiliki oleh saya di bulan Januari, maka tanggal 1 Januari tahun depan itulah jadwal saya mengeluarkan emas. Disitulah saya memastikan emas saya udah nyampe 85 apa belum. Iya, iya. Terima kasih Ustaz. Ini pertanyaan berikutnya. Bagaimana rambu-rambu jual beli online? Karena kita apalagi lagi PSBB begini banyak sekali jual beli online. Ada juga di sini ibu-ibu toko Jumatan gitu jual beli lewat WhatsApp. Nah itu rambu-rambunya apa biar nggak melanggar syariat? Ya, sebenarnya sih kaidah-kaidah yang berlaku dalam jual beli online itu semuanya berlaku. Sebenarnya ketentuan yang berlaku dalam jual beli tatap muka, kopi darat, bertemu langsung itu juga berlaku dalam jual beli online. Kecuali satu hal, sisi online-nya, di mana barang yang akan dibeli memang tidak dilihat karena kita tidak ketemu dengan penjual praktis. Memang kita membeli untuk berbuka, ya seperti makanan menu-menu ringan ataupun menu berat, praktis memang hanya berdasarkan gambar. Pun kadang tidak ada gambar, sekedar ini aja jumlah menu dan harganya. Ya, info. Nah, nah ini memang ada unsur goror apa tidak, ketidakpastian apa tidak, ketidakjelasan apa tidak. Nah, ini memang di tingkat gorornya ini ringan apa berat. Kalau memang yang diperjualbelikan adalah menu-menu ringan, nah sehingga perbedaan mungkin tidak terlalu berat, maka gorornya goror ringan yang ditolerir. Jadi kalaupun ada ketidaksinkronan antara yang dibeli dengan yang diterima, tetapi perbedaannya ini ditolerir. Nah, itu gorornya goror ringan dan diperkenankan. Sebagaimana kaidah yang berlaku di standar syariah internasional IUCN di Bahrain tentang goror. Goror ini kan udah hitam dalam bisnis dilarang. Tetapi kalau jenis gorornya itu ringan, itu diperkenankan. Sebagaimana kalau kita beli rumah. Beli rumah ini kadang lotengnya nggak dilihat. Pondasi ke dalam tanah nggak dilihat. Nah, padahal itu terjadi. Karena apa? Karena kita tolerir aja, ringan-ringan aja kita tolerir gitu. Begitu juga kalau kita beli HP di counter, HP-nya terbungkus, bahkan nggak boleh dibuka. Kalau dibuka harus beli. Nah, akhirnya kita beli HP dalam kondisi terbungkus. Kan itu sebenarnya tidak jelas, tetapi ditolerir. Karena apa? Karena semua merelakan, rata-rata HP yang dibeli itu sama dengan contohnya. Nah, oleh karena itu beli di pasar tadi ya, pasar Jumat, di WA Group, itu diperkenankan walaupun dengan mengandalkan gambar atau daftar menu. Mungkin akan lebih baik
kalau ada ketentuan misalnya kalau barangnya beda jauh banget ya, beda jauh banget, bukan besar kecil tapi yang dibeli 10 nyampe 5. Nah, itu harus ada perjanjian. Jika berbeda jumlah, berbeda harga, maka bisa dikembalikan misalnya gitu. Demikian, Seth. Jadi yang penting ada kejelasan ya dan kesesuaian gitu di dalam jual. Betul. Jadi nanti kalau mulai jual beli online, fotonya yang jelas, detail spesifikasinya jelas gitu ya. Betul ya. Nah ini ada tambahan pertanyaan lagi, masih nyambung sepertinya nih Ustaz. Apakah cashback diperbolehkan? Ya kadang-kadang kan kita beli karena cashback-nya gitu Ustaz. Ada banyak cashback. Ya. Nah itu boleh nggak sih Ustaz? Lalu nih sekalian langsung nyambung, bagaimana dengan sistem poin saldo? Ya. Jadi kalau cashback itu diberikan oleh penjual, maka boleh, tidak ada masalah. Diperkenankan, tidak ada larangan. Jadi misalnya saya jual barang ke Pak Sofwan. Jadi karena saya ingin menarik sebanyak mungkin klien dan calon pembeli, maka saya buat gimmick-gimmick marketing. Salah satunya dengan cashback. Saya bilang kalau beli satu barang harganya normal 100.000, tapi kalau beli 10, saya kasih cashback 100.000. Maka 100.000 yang kita terima ini sebagai cashback dari penjual, nggak apa-apa, sah. Karena apa? Karena yang terjadi adalah penjual merelakan sebagian keuntungannya. Yang seharusnya dia dapat 100 juta, dia relakan yang 100.000 sebagai kompensasinya dia ingin mendapatkan klien lebih banyak karena pasar menganggap bahwa jualannya lebih murah dengan kualitas standar gitu. Nah, jadi dalam fikih kenapa boleh? Karena yang dia relakan adalah hak miliknya. Seperti pembagian warisan. Pembagian warisan ada si A meninggalkan anak 3 orang. Nah, dibagi sesuai dengan ilmu waris. Seperti biasa si perempuan dapat setengah dari jatah laki-laki. Tapi kemudian yang anak sulung laki-laki melihat setelah dibagi, anak perempuan ini kan anaknya banyak, lagi pada sekolah, beban hidupnya juga lebih berat daripada si anak laki-laki yang sulung. Akhirnya si anak sulung bilang begini, sudah deh, jatah saya setengahnya saya kasih ke adik saya yang perempuan. Nah itu boleh. Boleh. Karena yang direlakan adalah haknya. Nah dalam kaidah fikih namanya at-tanazul anil haq. Itu yang terkait dengan cashback. Yang kedua tentang poin saldo. Kalau yang dimaksud dengan poin saldo ini maksudnya adalah pembeli itu dapat poin dan bisa ditukarkan dengan barang atau jasa, baik dari supplier yang sama ataupun dari yang lain. Nah, maka poin itu diperkenankan apabila poin tersebut tidak bersumber dari peserta. Nah, persis kalau kita melakukan lomba di perumahan, kita bilang ke anak-anak, "Hey anak-anak, kita ikut lomba yuk. Siap Idul Adha nih, Idul Fitri nih. Kita buat lomba. Nanti kalian semua bayar 50.000. Nanti yang menang itu akan dapat hadiah dari 50.000 ini. Nah, itu judi sebenarnya. Ada unsur zero sum game. Nah, sebagai pilihannya maka hadiahnya harus dari panitia atau dari sponsor pihak ketiga. Nah, oleh karena itu di poin saldo ini boleh dengan syarat poin ini yang kita dapatkan itu bersumber dari perusahaan, dari biaya pemasarannya. Maka itu diperkenankan. Demikian, Ustaz. Ya, terima kasih Ustaz. Tapi kalau yang ngasih kayak Tokopedia atau Bukalapak atau marketplace itu kan sebenarnya bukan penjualnya langsung ya, dia tempat jualan gitu. Terus yang ngasih cashback adalah tempat jualannya ini. Itu dia dihitung sebagai penjual atau dia dihitung sebagai pihak ketiga ya? Kan yang ngasih cashback bukan si penjualnya kan sebenarnya. Ya, sama yang penting bukan para pembeli. Jadi mau supplier yang numpang barang di marketplace ataupun marketplace sebagai penyedia jasa lapak. Nah, dua-duanya diperkenankan sebagai dikategorikan pihak ketiga. Misalnya Shopee, Tokopedia, nah dia kan penyedia lapak, kemudian supplier ya penjual barang. Nah, yang penting bukan
para pembeli ini, Pembeli. bukan Ya, biasanya kalau di marketplace sekarang ada namanya apa ya, misalnya kayak seru-seru, kayak yang lainnya gitu. Dia harga mobil bisa jadi Rp1.000, Rp2.000. Nah itu sama. Jadi dia tidak boleh bersumber dari uang ratu pembeli. Boleh apabila bersumber dari penjual atau marketplace. Oh. Siap Ustaz. Menarik sekali ini. Terima kasih banyak. Ini jamaah silakan, masih ada pertanyaan yang hendak disampaikan. Kalau tidak ada lagi, ini kayaknya, oh ada nih, masuk nih. Apakah zakat diperbolehkan untuk pembangunan masjid atau untuk korban bencana alam? Kemudian apakah panitia zakat yang temporer, yang sementara, yaitu pada hari yang ada pada saat pengumpulan zakat fitrah, bukan amil profesional 1 tahun gitu kayaknya, itu juga dihitung amil sehingga mendapat bagian zakat juga, atau Ya. nggak boleh? Ya, jadi sebenarnya sih kalau panitia zakat yang dibentuk oleh DKM sebenarnya tidak memenuhi kriteria amil secara sempurna, karena amil itu biasanya adalah pegawai tetap lembaga amil zakat, kerja sehari-hari memang di lembaga amil zakat, kerjanya dari unit penghimpunan hingga pendistribusian, dari accounting, marketer hingga pendistribusian, itu namanya amil. Nah, untuk panitia ini kan zakat juga tidak bisa tersalurkan kecuali karena kontribusi panitia ini, dan panitia ini juga mungkin dalam banyak kondisi nggak bisa bekerja tanpa biaya. Nah, oleh karena itu, menurut para ulama kontemporer diperkenankan mengambil bagian dari total dana yang dihimpun, tidak besarannya tidak melebihi dari 12,5% layaknya amil gitu. Jadi kalau dapatnya 100 juta, maka dana yang diambil untuk panitia ini tidak boleh melebihi 12,5% sebagaimana diadopsi dalam peraturan perundang-undangan kita terkait dengan amil, atau dalam fikih sebagaimana pendapat Ibnu Atiyah. Nah, itu terkait dengan amil. Kalau yang pertama apa tadi ya? Lupa saya. Zakat diperbolehkan untuk pembangunan masjid atau untuk korban bencana alam nggak Ustaz? Oh iya, jadi ini dana sosial kita ini kan beragam ya, ada zakat, infak, sedekah, wakaf, fidyah. Nah, ini memang sebenarnya semuanya boleh, untuk masjid, untuk korban bencana alam boleh, korban pandemi COVID-19 boleh. Tetapi memang dia masuk kategori itu fisabilillah atau apa? Kategorinya fisabilillah, tetapi memang kalau dari sisi karakteristik peruntukan, kalau zakat itu nature-nya memang untuk charity, untuk yang darurat, kebutuhan BPJS, cuci darah, gizi buruk, yang sifatnya mendesak primer ke atas, itu sebenarnya zakat infak sedekah. Sementara untuk kebutuhan-kebutuhan besar yang nilainya besar, ratusan juta, 1 M lebih, seperti bangunan sekolah, masjid, itu sebenarnya sih sebaiknya diambil dari pos benefit wakaf. Lebih pas sebenarnya. Jadi yuk kumpulin wakaf untuk buat masjid, karena memang nilainya cukup besar. Kalau diambil dari zakat kan dia nilainya sedikit, sementara orang yang membutuhkan untuk kebutuhan kesehatan itu lebih mendesak gitu. Gitu, Ustaz. Jadi kalau masjid wakaf aja gitu ya. Ya, masjid wakaf biar lebih pas. clear gitu. Betul. Iya, iya. Betul. Meskipun sebenarnya boleh-boleh aja, tapi lebih tepat wakaf aja gitu ya. Betul. Iya. Betul. Kemudian ada lagi pertanyaan ini, untuk marketplace seperti Sejasa, saya juga belum pernah pakai, tapi kayaknya marketplace jasa gitu Ustaz, yang memberikan cashback karena kita menggunakan jasa kontraktor bangunan. Apakah boleh? Apa sama juga kayak barang juga gitu? Ya. Berlakunya cashback selama yang ngasih selama yang bayar bukan pembeli, nggak apa-apa gitu. Ya, nggak apa-apa kalau menurut saya sih, kalau dari sisi fikih, jika yang ingin dijelaskan ketentuan hukumnya adalah cashback dari jual beli.
cashback dari jual beli. Jadi kalau itu hanya sekedar gimmick-gimmick marketing ya, menurut saya nggak apa-apa. Jadi maksudnya di luar ada unsur suap atau dia pelicin gitu, di luar unsur itu sekedar dia gimmick marketing diberikan kepada penjual itu dibolehkan. Jadi yang diharamkan itu hanya satu memang, cashback diberikan oleh debitur yang dipersyaratkan. Nah itu baru tidak boleh. Jadi kalau itu maksudnya kalau gimana, saya yang diberikan oleh debitur yang dipersyaratkan ini maksudnya apa? misalnya Konkretnya gitu, contoh ya, sederhananya. jadi misalnya saya minjemin uang ke Pak Sofwan. Jadi saya minjemin uang 100 juta. 100 juta berarti saya kreditur, Pak Sofwan debitur. Kemudian syaratnya adalah apa namanya, Pak Sofwan syarat atau lebih enak market imani kali ya. Imani aja mungkin yang lebih. Jadi imani itu, jadi misalnya kita pakai OVO, Dana, GoPay, link aja yang konven ya, bukan yang syariah. Jadi kita top up 100.000, kita beli ayam goreng. Nah, tapi kita dapat cashback, tapi cashbacknya bukan dari penjual ayam. Kalau dari penjual ayam kan nggak apa-apa, nggak ada masalah. Ini yang ngasih cashback adalah penerbit GoPay, OVO, Dana, link aja. Jadi padahal yang memberikan cashback itu adalah kreditur, debitur kan, kita top up itu kan berarti kita kreditur, ditempatkan di rekening OVO, Dana, link aja. Nah, karena uang kita itu idle dan digunakan oleh mereka, maka dana yang berstatus titipan itu berubah dari titipan menjadi utang piutang sehingga mereka debitur. Pada saat dipersyaratkan, nah itu berarti cashback-nya memang tidak diperkenankan. Jadi apabila cashback diberikan oleh debitur dalam transaksi utang piutang dan dipersyaratkan, maka itu tidak diperkenankan. Tapi kayaknya sekarang modelnya begitu nggak, Ustaz? Enggak kan? Nah ini memang di bab ini saya nggak tahu juga nih, OVO itu ngasih ke kita itu dipersyaratkan apa enggak. Kalau teman-teman sih ngukurnya adalah apabila OVO, Dana, GoPay itu memberikan cashback ke seluruh tanpa terkecuali, berarti itu indikator dari dipersyaratkan. Tetapi sebaliknya apabila cashback-nya diberikan acak aja gitu, tidak semua dapat, berarti itu tidak dipersyaratkan. Demikian saja. Iya, terima kasih Ustaz. Mungkin yang beberapa yang terakhir mungkin, karena untuk bersiap-siap menjelang berbuka nih kita mau gelaran di luar juga ini. Ini terakhir mau tanya Ustaz mengenai kartu kredit yang dibutuhkan untuk transaksi di luar negeri saja, apakah boleh? Ya, karena kita kan kadang-kadang butuh untuk transaksi di luar negeri, tapi kartu kredit belum ada yang syariah ini ya, maksudnya ini gitu. Jadi kita terpaksa pakai yang dia biasa gitu. Itu boleh nggak Ustaz? Karena butuh gitu. Betul. Jadi pertama sih kaidah umumnya memang selama ada kartu kredit syariah, seperti kalau di Indonesia Hasanakat yang diterbitkan oleh BNI Syariah, maka kita gunakan yang syariah, kartu kredit syariah. Tapi kalau memang tidak ada pilihan lain, nah maka boleh digunakan dengan syarat memang ya bayar tidak melebihi jatuh tempo, ya sesuai dengan tagihan gitu, agar memang tidak ada unsur ribanya dan kita hanya memanfaatkan fasilitas konven saja begitu. Gitu Zat. Ya, jadi boleh, yang penting bayar tepat waktu gitu. Tepat waktu, biar nggak kena biar nggak kena bunga gitu ya. Ya, karena toh alasan kita sebenarnya cuma karena butuh untuk transaksi, jadi sebenarnya kita bisa bayar tepat waktu gitu kan. Betul. Jazakallah khair Ustaz atas jawaban-jawabannya yang clear. Semoga berkah ilmunya, insyaallah. Kami atas nama jamaah dan DKM Masjid Al-Muhajirin Kelapa II Residence menyampaikan terima kasih yang sebanyak-banyaknya untuk Ustaz. Jazakallahu khairan katsira. Jangan bosan-bosan ditanya Ustaz ya.
Ya, siap, Ini siap. umat banyak pertanyaan. Ya, Ya, dan untuk jamaah sekalian, kami persilahkan untuk segera menggelar lapaknya di luar. Alhamdulillah cerah, jadi sebentar lagi drone akan berkeliling untuk mengambil gambar kita semua. Kita ya, akhiri ya, forum baik, terima kasih. bedah bukunya. Yang ingin tahu lebih banyak dan ada contoh pertanyaan yang lebih konkret lagi ada di bukunya Fikih Muamalah Kontemporer, Ustaz ya. Jadi Ya, silahkan bisa menghubungi panitia. ya. Jazakallahu khairan katsiran. Sekali Apa, lagi Ustaz, ya, terima kasih juga untuk jamaah sekalian yang bergabung. Mari kita siap-siap ya. berbuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan doa Waalaikumsalam penutup majelis. warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik.